Halo, selamat malam. Masih bersama saya Ihan Martoyo dari jurusan Teknik Elektro UPH. Saya masih bersama dua sahabat filsuf, Pak David Tobing dan Pak Fitzgerald Sitorus, dengan satu teolog, Pak Chandrahan. Kita di klip yang ini juga masih ngobrol soal Karl Marx. Pertanyaan yang kita ajukan adalah, Marx itu kan sebenarnya tidak pernah ya berhasil jadi profesor di universitas di Jerman, walaupun menulis disertasi. Dia biasanya jadi redaktur surat kabar ya, dan kadang-kadang artikelnya itu kontroversial sehingga surat kabarnya itu dibredel, dia terpaksa pindah kota. Kok tiba-tiba dia bisa jadi filsuf ya? Itu bagaimana ceritanya? Pak Fit, silakan Pak. Nah, itu pertanyaan menarik Pak Ihan ya. Jadi sebenarnya kalau kita belajar filsafat itu selalu pemikiran Karl Marx itu dipelajari ya. Dan dia termasuk salah seorang filsuf yang sangat berpengaruh ya. Tapi benar yang tadi katakan Pak Ihan bahwa sebenarnya apa yang membuat Karl Marx itu seorang filsuf gitu ya. Karena kalau kita memperhatikan karya-karyanya, paling hanya karya Paris Manuskrip gitu ya. Paris Manuskrip itu yang cukup filosofis ya, naskah-naskah Paris itu yang ditemukan tahun 1844 atau ditulis 1844 ya. Tetapi buku-buku seperti Das Kapital kan sebenarnya adalah buku analisa ekonomi ya, ekonomi politik, dan buku-buku lainnya juga ekonomi. Jadi cukup mengherankan bahwa dia dianggap filsuf gitu ya. Sebenarnya kalau berdasarkan buku Das Kapital itu dia cukup saja dia dianggap seorang ahli ekonomi politik gitu. Kalau dia mau bicara mengenai perkembangan masyarakat, dia sebagai kritikus kapitalis gitu ya, atau ahli politik kalau dia mengajarkan revolusi gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah mengapa dia dianggap seorang filsuf gitu ya. Nah, menurut saya dia bisa dianggap seorang filsuf karena itu tidak terlepas dari asal usul pemikiran dia ya, bahwa dia bertolak dari gagasan idealisme Jerman terutama Hegel ya. Kritik dia secara singkat bisa dikatakan bahwa kalau Hegel itu telah berhasil menjelaskan seluruh pernyataan dengan sangat rasional ya dan filosofis dalam sebuah sistem filsafat itu kan pertanyaan Marx gitu ya. Kalau semua telah dijelaskan secara sempurna, lalu kita tugasnya apa? Apakah kita cukup hanya mencari kelemahan di sana sini dalam sistem Hegel, atau kalau ada kelemahan lalu diatasi gitu ya. Nah, Marx muncul dengan jawaban yang membuat dia menurut saya, dan juga sejauh saya baca para ahli Marx di Jerman misalnya mengatakan Marx itu menjadi seorang filsuf justru karena dia mau merealisasikan apa yang dipikirkan Hegel pada level filosofis gitu ya. Memang menurut Hegel dunia ini telah sempurna segala macam, tetapi toh menurut Marx kenyataan belum sesempurna yang dikatakan oleh Hegel. Nah, tugas kita sekarang adalah mendaratkan atau merealisasikan gagasan Hegel itu sebenarnya. Dan dengan itu seluruh karya-karya dia, Das Kapital dan semacam Paris Manuskrip dan tulisan-tulisan lain itu bisa dikatakan sebagai usaha untuk merealisasikan itu. Nah, dengan itu kemudian kita punya alasan untuk mengatakan Marx itu seorang filsuf gitu ya. Karena dia mau merealisasikan apa yang masih tidak berhasil direalisasikan oleh gurunya, oleh Hegel gitu ya. Baru dia dengan itu, dan dia melakukan itu dengan mengkritik pemikiran gurunya. Saya pikir seperti itu. Jadi rupanya cara menjadi filsuf sejati itu tidak harus S3 filsafat terus jadi profesor, cukup incar filsuf yang sangat besar sekali kontribusinya, kritisi dia begitu ya, terus nanti jadi filsuf ya. Dan kebetulan Hegel memang sangat Kristiani begitu ya kesannya, karena bicara tentang roh zaman, zeitgeist dan lain sebagainya. Cita rasa itu juga mungkin yang dikritisi oleh Karl Marx ya di dalam kritik ekonominya. Apa benar ya begitu proses yang terjadi pergulatan antara Hegel sama Karl Marx? Menurut Pak David Tobing gimana Pak? Saya kira senada lah dengan yang disampaikan oleh Pak Sitorus ya. Karl Marx itu kan mendaratkan pemikirannya Hegel ya. Dia menggunakan banyak konsep alienasi ya. Tapi memang dia sejauh yang saya ketahui ya, dia punya perbedaan dasar juga bagaimana dia mendaratkannya. Mendaratkannya misalnya kalau Hegel itu yang konsep yang paling pokok itu kan rasio ya.
semua adalah gerak rasio. Marx itu mengubah ini relasinya, bukan kalau apa ya, konsep dasarnya bukan lagi rasio, metafora dasarnya bukan lagi, tapi kerja. Ya. Nah, kerja itu makanya tesis dasarnya itu jadi mengarah itu relasi antara manusia dengan alam. Jadi kesadaran itu di nomor 2 kan. Itu memang saya kira mungkin ini bisa jadi kajian filosofisnya juga karena dia memutar balik Hegel gitu kan. Jadi konsekuensi sangat sekali dengan mengubah arah rasio menjadi kerja gitu ya. Maka perubahan kalau Hegel itu kalau saya tidak keliru dialektika roh itu kan, itu menjadi dialektika material, dikerjakan manusia. Nah, itu menjadi sangat konkret dan saya kira sebetulnya Hegel itu sebetulnya setelah Hegel menulis bukunya, saya kira dunia berubah ya. Semua pemikiran saya kira dengan cakupan yang sangat luas, komprehensif dan merangkum segala totalitas gitu ya. Saya kira sejak filsafat sebelumnya itu, filsafat setelah Hegel itu akan apa ya? Akan berubah lah. Semacam heliotris lah, ketemu geosentris jadi heliosentris itu dunia itu berubah. Nah Hegel saya kira berubah. Karl Marx dia memberikan ruang, menurut saya, memberikan dengan dia berpikir seperti itu, arah filsafat dengan munculnya Karl Marx itu ada semacam kemungkinan lain ya, selain tadi mungkin Kierkegaard. Itu kemungkinan lain dan cukup sulit sekarang kita di dalam dunia yang pasar globalisme. Ini nggak mungkin kita lepaskan nama Karl Marx ya. Dunia tanpa Karl Marx sekarang udah itu utopis ya. Dengan tambah Karl Marx itu jadi saya kira saya tidak baca seluruh Karl Marx, tapi saya lihat sebetulnya dia memang layak dianggap sebagai filsuf dengan pertimbangan itu. Dia mampu memproyeksikan sebuah masyarakat ideal yang atas dasar itu kita bisa menilai masyarakat kita saat ini. Saya kira kerangka berpikir Hegelian juga dengan dialektika roh itu untuk mencapai kebebasan itu bisa menilai saat ini kita ada di mana dan bagaimana kita merespon, bagaimana kita mungkin optimis atau pesimis atau saya kira ya visi masyarakat yang menurut saya sih luar biasa ya di zaman itu ya. Lalu kan saya kira banyak juga konsep-konsep yang dari pemikirannya Karl Marx itu mempengaruhi kehidupan. Misalnya kayak kalau saya sempat menonton klip yang diberikan Pak Ian, misalnya konsep social security itu lahir dari konsepnya Marx itu jadi sangat material. Mungkin di situ juga kita bisa melihat membuktikan ke ekonom. Marx itu ya ahli ekonom gitu. Lalu yang sekarang ini di pandemi itu salah satu konsep yang muncul dari tradisi Marx itu universal income, basic universal income itu jadi dari situ juga. Jadi memang ya agak sulit melepaskannya ya memang kayak sulit lah saya kira ya. Tapi karena itu saya kira kalau kita kembali ke klip awal tuh Pak Sitorus bilang Pak Sitorus mungkin sangat bermurah hati ya 75% ya. Dia tarikannya 75% benar ya. Tapi kalau lihat pertanggungjawaban filosofis ya tadi, sekarang kan mungkin dia sekarang 76 lah ya, 77 lah. Kalau ekonomnya mungkin kita bisa katakan 98% ekonom gitu. Iya. Kira-kira saya kira kalau teolog ya Karl Marx sudah jelas dia nanti 0% apa. Atau jangan-jangan teolog juga dia menarik karena saya kira konsep akhir sejarah masyarakat itu kan ada kaitannya dengan eskatologis ya. Ada akhir sejarah itu kan akhir sejarah itu kayaknya hanya menurut saya nggak tahu ya mungkin apakah monoteisme atau selain monoteisme ada yang punya konsep akhir sejarah eskatologi. Nah, Karl Marx katanya sih mungkin ada dia 3% teolog lah. Kira-kira gambaran saya kira-kira begitu. Oke, thank you Pak David. Jadi Peter Singer dari Princeton itu waktu nulis tentang Karl Marx bilang ya semua orang di dalam zaman modern ini mungkin penganut Marxisme ya karena tidak bisa lagi ya membayangkan dunia tanpa pemikiran-pemikiran Marx ya. Jadi sedikit banyak kita tuh sebenarnya Marxis begitu ya. Nah, kita dengar yang dari teolog nih Pak Chandrahan ya. Bagaimana sumbangan Karl Marx menurut estimasi Pak Chandra? Iya, jadi kalau begini ya, kalau menurut saya Karl Marx ekonom saya sangat setuju ya, tapi sekali lagi itu memang dia benar ya. Di zaman sekarang tuh hampir tidak ada yang tidak tersentuh oleh materi. Semua orang butuh duit. Walaupun waktu saya di Belanda itu memang ada di counter oleh satu profesor di Nigeria, dia bilang ada satu daerah kita itu nggak perlu uang. Uang tuh hanya untuk dia tiket untuk keluar dari wilayah itu. Kalau dia di wilayah itu nggak ada.
Dan waktu itu dia untuk meyakinkan dia katakan salah satu pembicara kita pernah ke sana dan mengakui memang tempat ini nggak butuh duit, nggak ada gunanya duit. Waduh, saya kaget juga ya, kok bisa ada juga yang kayak gini ya. Ini seolah-olah jadi semacam jemaat mula-mula pure abis ini ya. Nah, kalau Ya, Pak Chandra terputus nih koneksinya nih. Mungkin sembari menunggu Pak Chandra kembali bersama kita, Pak Fitz, ada komentar Pak, bagaimana penerimaan Karl Marx sebagai filsuf dari cabang-cabang yang lain begitu ya? Saya pikir itu para pengikut Marx secara umum ya cenderung tidak. Ya itu dia. Jadi Marx itu menjadi seorang filsuf karena dia berusaha merealisasikan apa yang gagal direalisasikan oleh Hegel dalam kenyataan gitu ya. Jadi, nah oleh karena itu sebenarnya menjadi sangat menarik dan tesis kalau kita mau mengatakan bahwa sebenarnya itu tadi bahwa puncak idealisme Jerman itu bukan pada Hegel sebenarnya, tapi pada Marx. Artinya klimaksnya ya. Karena kenapa? Karena cita-cita idealisme Jerman yang mau menjelaskan keseluruhan kenyataan secara rasional itu hanya tercapai pada Marx gitu ya. Secara konseptual tentu ya, yakni dengan terbentuknya masyarakat komunis ya, di mana semua orang bebas ya, tidak ada alienasi ya. Oleh karena itu sebenarnya itu saya pikir menjadi sebuah tesis yang kita punya perangkat teoritis untuk mempertanggungjawabkannya, gitu ya. Bahwa Karl Marx itulah puncak idealisme Jerman secara konseptual karena dia mau dan dia punya konsep mengenai tadi apa yang dikatakan oleh Pak David Tobing itu untuk merealisasikan akhir sejarah masyarakat komunis itu. Jadi sebenarnya dengan itu kita bisa sebenarnya melakukan pembaharuan pada tradisi studi-studi Marxis, bukan lagi bicara mengenai revolusi dan segala macam, tetapi kita justru mengatributkan filsuf ini kepada paham idealisme Jerman gitu ya. Itu menurut saya kita punya basis tekstual untuk mengatakan itu ya. Baik dari karya Marx sendiri maupun dari bagaimana Marx membangun sistem filsafatnya, karena dia kan bertolak dari Hegelianisme kiri ya. Jadi kita jadi punya peralatan kritisnya ya untuk melawan alienasi yang mungkin terjadi ya. Mungkin di dalam era Marx dia melihat kapital dan ekonomi itu yang menjadi sebab alienasi manusia, tetapi zaman sekarang mungkin bisa teknologi atau bahkan agama itu sendiri ya yang menjadi penyebab alienasi kita ya, begitu ya. Jadi sampai di sini mungkin klip yang ini kita lanjutkan di klip yang berikutnya.